Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama Cerita Bumi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film tentang seorang ahli kungfu yang sudah hidup menjauh dari dunia persilatan, tapi dipaksa kembali untuk membrutal. Bagaimana kisah selengkapnya? Dibintangi oleh aktor ternama Donnie Yen dan aktor papan atas lainnya. Inilah Dragon 2011. Awal film dibuka pada seorang pria bernama Liu Xinxi yang hidup sederhana dengan satu istri dan dua anak laki-lakinya yang masih kecil. Di mana pagi itu Liu sedang sarapan bersama sebelum berangkat bekerja. Dan inilah pekerjaan Liu, seorang pembuat kertas di pabrik yang dimiliki oleh seorang kakek pengusaha, di mana Liu dikenal sebagai sosok yang baik, rajin, pendiam, dan yang penting tidak pernah bikin masalah. Tepat di pagi itu, desa mereka kedatangan dua tamu tak dikenal yang ternyata penjahat yang sedang buron. Hal itu terbukti ketika mereka berdua mendatangi toko milik majikannya Liu untuk merampok uang yang ada di sana. Sementara itu, Liu hanya bisa bersembunyi ketika majikannya dianiaya. Tetapi karena mereka terus melakukannya tanpa henti, Liu yang kasihan pun keluar dan inilah yang terjadi. Karena Liu hanya seorang pekerja biasa, dia hanya bisa mendorong satu penjahat untuk menghentikan aksinya, di mana suatu keberuntungan terjadi saat penjahat itu melakukan kesalahan fatal yang justru malah saling melukai satu sama lainnya. Ya, satu penjahat pun mati setelah kepalanya terbentung ujung lemari. Sementara satu penjahat lagi terus menyerang Liu sampai akhirnya masuk ke sungai di belakang rumah. Di mana hal menarik terjadi saat si penjahat terus memukuli Liu. Tapi anehnya, justru si penjahatlah yang mati mendadak akibat suatu penyebab yang tidak diketahui. Entah suatu kebetulan atau memang penjahatnya saja yang botoh, mereka berdua pun tewas secara mengenaskan. Sementara Liu hanya mengalami cedera kecil. Bahkan tim forensik pun tidak menemukan cedera serius pada kedua tubuh penjahat itu. Kejadian ini pun cukup menggemparkan sampai Bapak Wali Kota pun datang ke lokasi untuk melihatnya sendiri, di mana kita juga akan diperlihatkan seorang detektif bernama Baiju yang ditugaskan mengusut kasus ini dan baru menyadari jika kedua penjahat tersebut adalah pelaku kriminal yang masuk dalam daftar buronan yang paling dicari. Karena buronan itu ditangkap di wilayahnya, tentulah Pak Wali Kota sangatlah senang karena itu bisa menjadi prestasi untuknya di pemerintahan. Tapi tidak dengan Baiju yang masih belum menemukan jawaban tentang apa penyebab kematian mereka yang sebenarnya. Sendirian, Baiju mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan investigasi. Di sana, ia menemukan gigi milik salah satu penjahat yang terlempar dan masuk ke dalam toples. Entah bagaimana itu bisa terjadi. Baiju kemudian masuk ke dalam sungai untuk memeriksa apakah airnya beracun atau tidak. Karena tidak menemukan hal yang mencurigakan di TKP, Baiju pun mendatangi warung makan setempat untuk menanyakan terkait siapa itu Liu dan seperti apa latar belakangnya. Baiju curiga jika Liu lah penyebab kematian kedua penjahat tersebut. Namun hal itu langsung dibantah oleh pemilik warung yang mengatakan jika Liu hanya seorang pria polos pembuat kertas biasa yang jangankan untuk membunuh, berkelahi pun saja dia tidak bisa.
Sampai kasus ini dipecahkan, Baiju akan tinggal di desa ini untuk sementara waktu. Di situ ia terlihat sedang melakukan semacam terapi menggunakan 2 buah jarum yang ditusukkan pada 2 titik syaraf yang berbeda. Yang pertama, titik sanjong atau titik yang mengendalikan emosi dan empati. Hal itu membuat Baiju menjadi orang yang tidak tegaan dan penuh dengan rasa kasihan, sehingga ia hampir mati akibat terlalu mengasihani penjahat yang masih remaja dengan mengembalikannya si pelaku kepada kedua orang tuanya. Dan sama sekali tak menduga jika anak tersebut akan meracuni makanan semua orang. Titik yang kedua bernama Tiantu. Untuk mengendalikan racun gara-gara kejadian waktu itu, Baiju mengobati tubuh dan sifatnya dalam waktu yang bersamaan. Karena sejak hari itu, ia percaya bahwa kita sebagai manusia tidak bisa mengendalikan rasa kasihan, tidak bisa mengandalkan orang lain untuk mendapatkan jawaban, hanya akal sehat, logika, sains, psikologi, dan hukumlah satu-satunya yang dapat dipercaya di dunia ini. Esoknya, Baiju menemui istri Liu. Sama seperti warga lain, ia menjelaskan bahwa suaminya berasal dari desa lain yang sangat jauh. Ia melakukan perjalanan panjang setelah bertengkar dengan keluarganya. Memang tidak pasti seperti apa asal-usulnya. Namun selama 10 tahun berumah tangga, ia tidak pernah menemukan apapun yang aneh dari suaminya. Setelah mendapatkan keterangan dari orang-orang terdekatnya, kini Baiju akan menginterogasi langsung kepada Liu, berlokasi di toko yang menjadi tempat kejadian perkara. Liu pun menjelaskan bagaimana langkah demi langkah kronologi kejadiannya, tanpa sadar jika Baiju adalah detektif jenius yang bisa melakukan prediksi untuk menemukan jawaban sesungguhnya, tanpa Liu mengatakan sebenarnya. Untuk si penjahat yang kehilangan telinganya, Liu dan istri si pemilik toko pun mengakui bahwa kedua penjahat itu saling melukai satu sama lain. Namun Baiju tidak mudah percaya begitu saja. Ia punya jawaban yang masuk akal, yaitu... Selanjutnya, Baiju kembali menemukan jawaban yang lebih masuk akal dengan bagaimana satu gigi si penjahat bisa masuk ke dalam toples. Faktanya, Liu sengaja membiarkan dirinya terlempar untuk mengumpulkan energi Qi sebagai bentuk kesiapannya untuk membunuh. Untuk kematian si penjahat kurus, kebentur ujung lemari bukanlah cara mati yang sangat keren. Masih dengan asumsi sebelumnya, yaitu kesiapan Liu untuk membunuh. Ia menotok otak saraf si penjahat yang mengakibatkan pembuluh darahnya menutup, yang pada akhirnya membuat jantungnya berhenti berfungsi dan mati secara mendadak. Terakhir, dengan si penjahat yang mati di sungai. Awalnya mungkin kita kira ini hanya kebetulan. Faktanya hal itu disebabkan oleh Liu juga yang menotok titik saraf yang berada di samping matanya. Hal itu menimbulkan pendarahan di mata dan pembengkakan yang sangat cepat hingga otaknya berhenti berfungsi dan mati secara mengenaskan. Sejak saat itu Baiju terus mengamati Liu mulai dari cara dia bernafas. Orang normal setiap napas paling tidak 10 hitungan, tapi Liu hanya 2 hitungan. Yang membuktikan bahwa ia adalah seorang ahli bela diri sangat terlatih dan mampu mengendalikan nafas lebih baik dari orang biasa. Untuk membuktikan hal itu, Baiju pun dengan sengaja mendorong Liu jatuh dari atas jembatan. Liu sempat nyangkut di atas ranting pohon, yang secara logika mana mungkin ranting sekecil itu bisa menahan bobot tubuh Liu, ditambah dengan daya jatuhnya dari atas jembatan. Namun bagi ahli bela diri level tinggi, Baiju percaya bahwa ia mampu mengendalikan pernapasannya, atau biasa kita sebut ilmu meringankan tubuh, yang mungkin adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukannya. Setelah Liu dibawa ke daratan, Baiju pun langsung meminta maaf. Ia mengaku kesulitan mengendalikan bambu yang mereka bawa, yang pada akhirnya terjadi hal yang tadi.
Agar Baiju tidak terus merasa bersalah, Liu yang baik hati pun mengundangnya makan malam di rumah. Dan bukannya menikmati santapan, Baiju terus memandangi Liu dari jarak dekat karena masih penasaran dengan siapa sebenarnya sosok Liu ini. Setelah Baiju terus mendesak mencari tahu latar belakangnya, Liu akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya anak dari pemilik tempat pemotongan hewan. Hubungan Liu dan sang ayah sangat tidak baik, sampai suatu hari ayahnya diam-diam menyembelih dan memasak kuda kesayangan Liu. Selesai makan, barulah Liu dikasih tahu bahwa yang ia makan tadi adalah kuda kesayangannya. Sehingga sejak saat itu Liu sangat membenci ayahnya dan memutuskan untuk berkelana, dan sampai akhirnya bertemu dengan istrinya di desa ini. Tak percaya dengan semua itu, Baiju yang yakin jika dia adalah seorang ahli bela diri pun kembali mengamatinya. Ketika sedang tidur, ia menemukan bahwa udara di sekitar tubuh Liu menjadi dingin berkat energi Qi yang berbeda dengan orang lain. Dan lalu aing gerewas gelo suganta rek dicium. Keesokan paginya, ketika sedang ada acara di desa itu, Liu menemui Baiju secara pribadi untuk jujur bahwa dia adalah seorang buronan pembunuh. Sesuai cerita semalam, ayahnya adalah seorang pemilik pemotongan hewan. Namun kepergian dia dari desanya bukan disebabkan oleh kuda kesayangannya yang disembeli, melainkan Liu telah membunuh seseorang akibat permasalahan bisnis dengan ayahnya. Pada intinya, Liu menceritakan semua ini agar Baiju berhenti menyelidikinya. Liu hanya sedang menjalani hidup baru tanpa ingin terlibat masa lalu, sehingga Liu memohon dengan sangat agar Baiju tidak mengganggu kehidupannya lagi. Alih-alih mempercayai cerita barusan, Baiju justru malah semakin yakin jika Liu itu adalah sosok ahli bela diri yang sangat hebat. Hal itu kembali dibuktikan dengan banyaknya lalat di sekitar. Tapi anehnya hanya Liu lah yang tidak dihinggapi lalat. Hal itu disebabkan oleh energi Qi tingkat tinggi yang terpancar dari tubuhnya. Secara tidak langsung akan melindungi Liu dari segala macam bahaya. Sehingga untuk membuktikannya, Baiju nekat mengambil parang dan menyerang dia dari belakang. Ya, Baiju sudah salah besar ketika menganggap Liu akan kebal atau tahan serangan. Nyatanya, ia justru malah dibenci oleh penduduk desa yang tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan tempat tersebut. Dibantu oleh sahabatnya dari kepolisian, Baiju mulai menyelidiki informasi terkait insiden pembunuhan yang terjadi di tempat pemotongan hewan 10 tahun lalu. Hasilnya, pembunuhan tersebut ada hubungannya dengan satu kelompok paling berbahaya, yakni kelompok 72 Iblis, yang menurut sumber terpercaya, salah satu anggota yang bernama Tan Long menghilang sejak kejadian itu. Ia dianggap sebagai pembunuh terlatih yang sangat berbahaya dan paling hebat. Bahkan kelompoknya sendiri pun belum tentu bisa mengalahkannya. Semakin kuatlah Baiju tentang Liu yang sebenarnya adalah Tan Long, komando kedua dari kelompok 72 Iblis, sehingga ia memutuskan pergi ke ibu kota untuk meminta surat penangkapan resmi. Tiba di ibu kota, Baiju langsung menemui kapten polisi. Setelah menceritakan tentang sosok Liu alias Tan Long, kapten polisi merasa bahwa pasukannya tidak akan cukup untuk menangkap sosok tersebut. Baiju disarankan untuk menyewa kelompok penjahat kejam, karena menurutnya penjahat harus dilawan oleh penjahat juga. Tak mau menggunakan cara kotor, Baiju tetap akan melakukan penangkapan sesuai prosedur hukum. Ia pun mendatangi Bapak Wali Kota yang sempat hadir ke desa waktu itu. Namun hasilnya sama saja. Wali Kota justru lebih parah dari si kapten ketika ia meminta uang dalam jumlah banyak apabila Baiju ingin mendapatkan surat penangkapan resmi. Tak punya pilihan lain, Baiju pun terpaksa menemui mantan istrinya untuk meminjam uang. Ia pun menjelaskan jika uang ini akan digunakan untuk menyuap Bapak Wali Kota, supaya bisa mendapatkan surat penangkapan berikut pasukan polisi yang akan mendampinginya.
Singkat cerita, Baiju akhirnya mendapatkan apa yang ia mau dan langsung berangkat ke desa untuk menangkap Liu. Sementara itu, Bapak Wali Kota terlihat sedang menemui kelompok 72 iblis yang dipimpin oleh sang ketua yang bernama Master untuk memberitahu tentang Tan Long yang saat ini sedang berada di desanya. Alih-alih ingin mendapatkan imbalan besar atas informasinya ini, Bapak Wali Kota justru harus ketakutan ketika Master tidak sedikit pun senang ketika mendengar informasi tersebut. Dan alangkah terkejutnya Bapak Wali Kota ketika baru mengetahui jika Liu alias Tan Long adalah anak dari Master itu sendiri. Setelah wali kota mati, Master pun berteriak kepada semua anggotanya bahwa tak ada satupun dari kalian yang merupakan tandingan dari anakku. Sehingga Master menyuruh dua anggota terbaiknya untuk membawa Tan Long kembali pulang ke kelompoknya. Bertepatan dengan sebuah acara yang sedang diselenggarakan, muncullah dua anak didik terbaik Master yang datang untuk menjemput Liu pulang. Salah satu anggota yang perempuan pun mencoba memaksa Liu untuk mengakuinya bahwa dirinya adalah Tan Long. Namun Liu bersikeras tidak mau mengakui itu meski menerima serangan beberapa kali. Melihat Liu yang keras kepala, lalu dia pun menghampiri seorang warga untuk dihabisi. Sadar akan hal itu, Liu yang tidak bisa tinggal diam pun akhirnya bangun dan tiba-tiba dan ya, inilah Liu atau Tan Long, si ahli bela diri paling kuat yang tidak ada tandingannya, menunjukkan pertarungan epik dengan intensitas tinggi. Tak ingin melibatkan istri dan seluruh warga desa, Liu segera pindah tempat bertarung dengan berlari di atas genteng rumah warga. Dan disinilah mereka sekarang, sebuah kandang yang jauh dari pemukiman dan terletak di atas sungai yang curam. Berniat ingin tobat dan tidak ingin membunuh lagi, Liu terpaksa menghadirkan kembali jiwa-jiwa iblis dalam dirinya setelah musuhnya memaksa untuk melakukannya, sehingga jangan salahkan Liu jika dia harus mati hari ini. Ya, alih-alih mati oleh serangan Liu, dia justru harus dikeruduk kerbau yang membuatnya nyaris jatuh ke bawah jurang. Sempat menyelamatkannya, dia memilih untuk mati saja, yang merasa terhormat bertarung dengan Liu. Pulang ke rumah, sang istri berusaha bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di belakang ia langsung menangis saking tak percayanya bahwa selama 10 tahun ini dirinya hidup bersama seorang pembunuh yang kejam. Disinilah kita akan dibawa flashback ke momen di mana Tan Long menemukan titik balik dalam hidupnya. Saat itu ia ditugaskan membantai satu keluarga tempat pemotongan hewan yang mana diantaranya ada anak-anak kecil yang mungkin seumuran dengan bungsunya saat ini. Sehingga disitulah Tan Long merasa sangat menderita hingga memutuskan untuk menghilang, pergi dari kelompoknya dan memulai hidup barunya sebagai sosok Liu. Keesokan harinya, tibalah Baiju dan pasukan polisi yang bermaksud menangkap Liu. Namun, kepala polisi baru tahu jika orang yang ditangkap ternyata adalah Tan Long, sang komando 72 iblis. Daripada mati gara-gara ikut terlibat dalam masalah ini, kepala polisi pun memilih balik kanan dan menolak melanjutkan misi tersebut. Dengan fakta bahwa kelompok 72 iblis akan datang ke desa ini untuk menangkapnya, Liu menyarankan kepala desa dan seluruh warga pergi ke bukit untuk berlindung. Sementara Liu dan Baiju akan tetap bertahan di sini dan menghadapi resiko apapun yang akan menimpa mereka nanti.
Di malam itu, Baiju akhirnya mulai simpati kepada Liu yang hanya ingin tobat dan mulai hidup baru dengan damai dan tentram. Sehingga untuk membantu ia mewujudkannya, Baiju akan memanfaatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuannya dengan membuat Liu seolah-olah mati supaya kelompok 72 iblis tidak akan pernah datang lagi. Masih dengan teknik akupuntur yang dikuasainya, Baiju akan membuat Liu seolah-olah mati selama beberapa menit. Namun tentu saja semua ada risikonya. Andai kata Baiju tidak melepaskan jarumnya dengan tepat waktu, maka Liu akan benar-benar mati dengan sesungguhnya. Berlokasi di sebuah bukit, Baiju dan beberapa polisi yang tersisa pun pura-pura membawa jasad Liu yang akan dibawa ke ibu kota. Tepat saat kelompok 72 iblis tiba di sana, melihat Tan Long sudah tiada, si ajudan master pun cukup terkejut dan mulai memanjatkan doa untuk anggota keluarga mereka. Di saat yang sama, Baiju mulai merasa cemas karena mereka tak kunjung pergi. Padahal waktu untuk ia mencabut jarumnya sudah hampir menipis. Sehingga daripada Liu mati beneran, ia terpaksa membangunkannya tepat saat kelompok iblis masih berada di sana. Ya, pada akhirnya sia-sia sajalah rencana mereka untuk mengelabui kelompok ini. Sehingga Liu terpaksa harus menjalankan rencana cadangan, yaitu memotong lengan kirinya sebagai bentuk keluarnya ia dari kelompok. Karena dengan satu tangan yang tersisa, mustahil ia bisa sehebat dulu lagi. Alih-alih semuanya sudah beres, si ajudan pun memberitahu jika saat ini Master sedang menjemput istri dan kedua anaknya di bukit. Sehingga jika Liu ingin keluar secara resmi, maka ia harus menemukan Master dan sampaikan itu secara langsung. Setibanya di rumah, ternyata benar Master alias ayahnya sudah bersama istri dan kedua putranya. Bahkan anak bungsunya terlihat sedang dipangku oleh Master yang pura-pura senang bisa bertemu dengan cucu dan menantunya. Ya, Master pun teramat sangat marah ketika tangan kiri Liu sudah buntung. Master benar-benar tidak menyangka jika Liu akan berbuat senekat itu hanya untuk hidup dengan keluarga barunya. Karena semuanya sudah terjadi, Master yang kesal pun melampiaskan kekesalannya dengan akan menghabisi anak bungsu Liu. Tetapi setelah istri dan anaknya aman, kini Liu harus menghadapi ayahnya sendiri. Berbeda dengan yang lain yang sudah ia hadapi sebelumnya, Master adalah ahli bela diri yang sudah berada di level yang berbeda. Ia dapat memfokuskan energi Qi hanya pada satu titik yang membuat tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Tak lama muncullah Baiju yang datang karena penasaran. Melihat Master menguasai ilmu kebal, Baiju pun jadi punya ide untuk membantu Liu dengan cara masuk ke ruang bawah dan akan menusuk titik saraf di telapak kakinya agar aliran energi Qi-nya yang menjadi terganggu. Sialnya, Baiju harus ketahuan dan langsung ditarik ke atas. Namun sebelum dilempar, Baiju sempat menusukkan 3 jarum lagi untuk memutus beberapa saraf kecilnya. Sehingga perlahan tapi pasti Master akan mulai kehilangan kemampuan kebalnya. Setelah Liu terkapar, Master pun naik ke atas untuk mengambil si bungsu yang nantinya akan dididik sebagai penerus 72 iblis. Namun Liu datang tepat waktu dan kali ini Master sudah mempan terhadap serangan benda tajam. Meski sudah tidak punya ilmu kebal, Master tetap saja kuat dan tak terkalahkan. Apalagi dengan kondisi tangan Liu yang tinggal satu, hal itu akan semakin menyulitkan dalam pertarungan. Benar saja, Liu tidak berdaya ketika Master melemparkannya keluar. Di bawah air hujan dan petir yang menyambar, Baiju dengan cepat menusukkan jarum terakhir di belakang leher Master yang membuatnya langsung gosong akibat tersambar petir.
Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, nyawa Baiju tidak terselamatkan, sementara Liu yang kini punya satu tangan pun kembali melanjutkan perannya sebagai suami dan ayah, dan bekerja normal seperti biasa. Tamat.